Saya cemas ketika mau lihat kerumunan orang. Halo, selamat datang Sobat Menor di Detak Detik Podcast. Kali ini saya, Nica, akan memandu teman-teman semua untuk kita bisa wawancara secara lebih mendalam dengan narasumber kita, yaitu Pak Irsad. Nah, siapa sih Pak Irsad? Kita kenalan yuk. Halo Pak Irsad. Halo, selamat sore Mbak Nica. Ya, selamat Sobat sore Menur Bapak. semuanya. Ya. Gimana kabarnya Oh Pak? baik, sehat. Oke, ya Pak Irsad, ini teman-teman dari Sobat Menur gitu ya. Di podcast ini mungkin belum tahu siapa sih Pak Irsad itu. Boleh memperkenalkan diri Pak Irsad? Ya, saya Muhammad Irsad. Saya seorang psikolog klinis ya. Saya pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Jiwa Menur ini, bertugas sehari-hari di instalasi psikologi. Oke, sudah berapa tahun Pak berdinas di Rumah Sakit Jiwa Menur ini? Lama ya, saya itu sebenarnya tahun 92 itu diangkat sebagai sebagai perawat. Tua banget ya, 92. Kemudian saya diangkat menjadi psikolog klinis itu tahun 2000 Oh, gitu. iya iya. Nah, sekarang kan tahun 2024, jadi sebagai psikolog klinis sudah 24 tahun. Oke, Kalau 20. keseluruhan sebagai ASN sudah 32 tahun. Wah, ya Pak. Berarti Sobat Menur ini yang sedang menonton sekarang usia berapa nih? Apakah saat Pak Irsad mulai bekerja, teman-teman sudah lahir, ataukah teman-teman saat itu juga sudah bekerja juga sama seperti Pak Irsad? Oke, Pak Irsad tadi kan menyebutkan sebagai psikolog klinis ya Pak ya. Nah, psikolog klinis sendiri seperti kita ketahui Pak, secara hukum kan memang dilindungi begitu ya Pak ya. Namun ada dua undang-undang nih yang mengatur tentang psikolog klinis. Yang pertama ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Nah, itu kedudukannya seperti apa Pak psikolog klinis ini? Jadi begini, saya cerita dulu ya, psikolog klinis itu sejak kapan. Jadi memang dulu itu psikolog klinis ini lebih famous di pemerintah ya. Dimulai tahun 2008 itu ada Permenpan nomor 11 tahun 2008 tentang jabatan psikolog klinis. Nah, Permenpan ini yang mengatur sehingga psikolog klinis di lingkungan kesehatan itu menjadi diakui dan bekerja menjadi sebuah profesi. Dulunya itu psikolog itu bukan sebuah profesi, tetapi lebih pada umum gitu. Jadi mereka menjadi ASN tapi tidak memiliki jabatan sebagai ASN umum. Nah, kemudian tahun 2008 ini mulai ada yang mengatur sehingga menjadi sebuah profesi psikolog klinis. Kemudian tahun 2014 itu ada Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Nah, Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini salah satunya psikolog klinis termasuk di dalamnya. Jadi di dalamnya itu secara singkat ada tenaga medis, ada tenaga psikolog klinis, tenaga keperawatan, kemudian tenaga sanitarian dan sebagainya. Nah, psikolog klinis ini masuk sebagai tenaga kesehatan. Nah, baru tahun 2017 muncullah Permenkes nomor 45 tahun 2017 tentang praktek layanan psikologi klinis. Sehingga mereka yang menjalankan praktek, baik itu praktek pribadi atau yang lebih dikenal dengan ini ya, layanan mandiri. Ya. Nah, di Vaskes atau di tempat rumah sakit, puskesmas dan Vaskes mandiri ini diatur di dalam layanan psikologi klinis. Gitu. Nah, di situ mula-mulanya. Nah, sehingga ketika muncul Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang pendidikan dan layanan psikologi, psikolog yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan itu disendirikan, diatur tersendiri, sehingga bunyinya pada pasal 24 dan pasal 55 ini psikolog yang bekerja di fasilitas kesehatan diatur dalam bidang undang-undang di bidang kesehatan. Nah, payung hukumnya ya Pak ya. betul. Sehingga memang sudah diatur tersendiri, berbeda yang non klinis gitu. Nah, sehingga
pada muncul undang-undang berikutnya, undang-undang kesehatan ya, undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, ini psikolog klinis muncul sebagai tenaga kesehatan. Nah, psikolog yang non klinis itu diatur juga sebagai tenaga pendukung, gitu. Gitu. Oke, berarti untuk psikolog klinis itu pasti harus bekerja di Fasiankes ya Pak ya? Ya, Fasiankes dalam arti bahwa praktek mandiri itu adalah fasilitas kesehatan. Makanya kalau kita orang mengatakan kok ribet banget sih ngurus izin mandiri, sebenarnya nggak ribet. Ya karena memang dilabeli sebagai fasilitas kesehatan. Makanya harus melalui puskesmas, melalui dinas kesehatan. Kita tidak bisa mendirikan kayak toko atau kayak buka tiba-tiba mendirikan praktek atau tanpa tempat praktek tanpa ada gedungnya tiba-tiba praktek kemana-mana itu tidak bisa begitu. Nah sehingga karena ini fasilitas kesehatan maka diatur dan diawasi oleh bidang kesehatan gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman ini yang belum tahu ya bahwa psikolog klinis itu bisa kok punya praktek mandiri gitu ya Pak ya, tapi Betul. memang harus mengikuti prosedur yang itu memang diatur oleh undang-undang sehingga pada prakteknya nanti kita sebagai psikolog klinis pun tidak menyalahi undang-undang itu ya Pak Betul, ya. Jadi betul. memang harus diurus legalitasnya sesuai prosedurnya yang ada Betul. gitu ya Pak ya. Cuman gini Mbak Nica, kalau kita mengacu pada dua undang-undang payung hukum seorang psikolog itu dua-duanya sama kok. Undang-undang PLP, Undang-undang Pelayanan dan Pendidikan dan Layanan Psikologi itu juga mengatur bahwa semua yang memberikan layanan juga menggunakan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Gitu. Dan memiliki STR yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi. Ya. Nah, ketika menjadi psikolog klinis maka sama bahwa psikolog klinis menggunakan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dan STR yang dikeluarkan oleh konsil gitu. Jadi sebenarnya surat izinnya sama-sama pemerintah. Undang-undangnya mengatakan begitu. Oke, oke. Baik Pak, kemudian sebagai psikolog klinis ini Pak, lingkup apa sih yang bisa dilakukan oleh psikolog klinis? Lingkup kerja ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau psikolog klinis itu semuanya sudah diatur oleh pemerintah ya, karena memang praktek layanan psikologi klinis itu memang diatur dalam Permenkes. Jadi tidak bisa keluar dari situ itu. Relnya ya itu gitu. Payung hukumnya undang-undang, rel kerjanya adalah Permenkes itu. Nah, kalau kita mengacu pada Permenkes ini dan yang di lapangan bahwa psikolog klinis itu memang bekerja di Vaskes gitu ya. Vaskes termasuk di praktek mandiri gitu. Nah, kalau yang terjadi di lapangannya itu sebenarnya sangat luas Mbak Nica. Sebagai contoh di sini di instalasi psikologi itu, sebuah instalasi itu kan tempat ya, tempat rumah gitu ya. Dan rumah ini punya bilik-bilik begitu. Nah, bilik-bilik ini bekerja di satu di Napsa. Mbak Nica di Napsa ya? Ya. Napsa. Kemudian saya di program Rumatan Metadon juga Napsa. Saya di HIV AIDS gitu ya. Ada di tumbuh kembang, ada rekan kita 2 orang gitu. Ada di psikogeriatri. Kemudian ada di rehab medik gitu. Ada di rehab psikososial. Ya. Sehingga sebenarnya psikolog klinis sangat luas. Di mana itu memang sangat diperlukan tenaga psikologi klinis itu di tempat-tempat itu gitu. Yang terkait dengan layanan psikologi klinis. Bahkan ada juga penyuluhan yang keluar dari instansi ya Pak ya, Betul, betul. untuk Karena sosialisasi ke masyarakat. betul, betul. Karena memang apa ya? Kerja psikolog klinis ini terdiri dari preventif, promotif, dan kuratif, serta rehabilitatif. Dan ini ternyata potretnya di rumah sakit jiwa ini ada semua ya. Kapan kita preventif, kapan promotif, kapan kuratif, kapan rehabilitatif gitu. Dan ternyata Mbak Nica di beberapa puskesmas juga jalan itu. Sekarang sudah ada ya Pak ya, Sudah ada di khususnya di Surabaya ini ya Pak ya. betul, betul. Oke, Dan mereka sangat luas ya. Artinya calon pengantin melalui psikologi klinis. Ya. Terus ada beberapa yang mungkin ada kesiapan sekolah ya. Kesiapan sekolah itu juga layanannya ada di situ gitu.
Jadi memang kalau yang setahu saya ini Pak, di Surabaya ini kan ada 63 puskesmas ya, dan semuanya sekarang sudah ada tenaga psikolog klinisnya gitu. Jadi buat Sobat Menur yang ingin mengakses layanan untuk kesehatan mental gitu ya, teman-teman bisa langsung datang ke puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggal teman-teman, karena di sana sudah ada tenaga psikolog klinis. Jadi kami siap membantu teman-teman semua yang memang membutuhkan layanan kesehatan mental. Begitu ya Pak Irsad ya? Betul. Satu lagi Mbak, saya lupa ini, di dalam permen yang terbaru ini belum mau launching ya, bahwa psikolog klinis ini adalah menjadi tenaga esensial. Jadi, disandingkan dengan perawat, bidan, fisioterapi, farmasi begitu. Sehingga nanti jumlahnya harapannya setiap puskesmas ada. Banyak ya kebutuhan. Ya. Nah, persoalannya adalah setiap tahunnya itu menghasilkan psikolog klinis kira-kira 300 sehingga diperlukan apa ya? Kayaknya harus mengetuk dunia pendidikan. Ini loh kebutuhan Kemenkes itu banyak. Ya. Segera lahirkanlah gitu ya. Segerakanlah misalnya seperti itu ya. Iya. Ini berarti sebagai bentuk perhatian pemerintah juga ya Pak ya terkait kesehatan mental ya. Betul. Yang mana sekarang ini kan kita lihat ya teman-teman ya bahwa banyak banget isu-isu terkait kesehatan mental yang dialami oleh bahkan mungkin orang terdekat kita mengalami isu tentang kesehatan mental gitu ya Pak ya. Oke, baik. Bapak tadi menyebutkan bahwa Bapak sebagai ASN begitu ya Pak ya. Nah di ASN kan kita kenal ada namanya jabatan fungsional psikolog klinis gitu ya Pak ya. Nah itu maksudnya seperti apa sih Pak jabatan fungsional psikolog klinis ini? Jadi gini, psikolog klinis adalah sebuah profesi ya, sebuah profesi. Ketika masuk di dalam ASN, maka jabatan itu macam-macam, gitu. Orang lulusan dari psikologi klinis, kalau kita ngelihat transkrip nilai kita kan bidang psikologi klinis atau jurusan psikologi klinis gitu ya, maka orang ini bisa bekerja sebagai ASN itu bisa di jabatan apapun. Misal di promosi kesehatan bisa, di analis kebijakan bisa, Iya. kemudian di administrasi kesehatan juga bisa. Nah, di psikologi klinis adalah jabatan tersendiri. Nah, jabatan psikolog klinis ini adalah sebagai dasar orang untuk bekerja sebagai profesinya. Oh. Nah, di dalam profesi ini ada tingkatan. Ada jabatan ahli pertama, ahli muda, ahli madya, kemudian ini mau terbit ahli utama. Nah, di dalam masing-masing jabatan ini memiliki apa ya, tugas yang berjenjang lebih tinggi, lebih tinggi. Iya. Nah, nanti akan diatur tersendiri dalam Permenpannya bahwa ahli pertama itu kewenangannya di mana, ahli muda kewenangan di mana, ahli madya kewenangan di mana, begitu ya. Sehingga ketika nanti pekerjaan itu yang misalnya puskesmas itu kan nggak ada kuratif, preventif misalnya, maka ini menjadi kewenangan ahli muda dan ahli pertama dan ahli muda. Ya. Mereka yang di rumah sakit, terutama rumah sakit jiwa, maka menjadi level lebih tinggi karena di situ ada kuratif dan rehabilitatif. Gitu. Oke. Kemudian Pak, kenapa kok psikolog klinis itu dibutuhkan tuh Pak dalam sektor kesehatan? Ya, sebenarnya sejak dulu ya bahwa kesehatan mental itu penting. Di mana-mana juga disampaikan kesehatan mental itu penting. Dan memang ketika seseorang kuliah sebagai psikolog itu adalah untuk kesehatan mental. Kalau saya dulu itu kuliah psikologi itu kuliahnya apa sih? Adalah tujuannya memberlakukan orang dengan benar. Misalnya, saya ingat banget pada waktu itu. Tujuannya apa? Ingin memberlakukan orang dengan benar. Itu kan kesehatan mental. Sehingga ketika seseorang dengan kemampuan A dan ketika dia mendapatkan pekerjaan yang harus dituntut kemampuan C, maka itu ada ketimpangan. Nah, psikolog klinis perannya di situ supaya orang itu menempatkan dengan benar tempatnya di mana, kemampuannya seberapa, potensi kinerjanya bagaimana gitu ya. Terus ketika ini menempatkan pada posisi ini, estimasinya bagaimana. Nah, disinilah peran psikolog klinis sehingga dalam proses preventif ya, pemeriksaan untuk penempatan misalnya ya, pemeriksaan untuk kesiapan sekolah itu kan preventif, sehingga nanti menjadi lebih tepat.
Itu yang utamanya ada di situ. Oke, berarti profesi psikolog klinis ini apa ya, semacam dia memberikan arahan atau masukan gitu ya, Pak ya. Ketika kita mungkin ada masalah, kita bingung harus seperti apa, atau mungkin ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita pengen membereskan itu, begitu kita bisa datang ke psikolog klinis gitu ya, Pak Betul, ya. betul, betul. Itu salah satunya ya, Ya, preventif ya. ya, Tetapi di situ kan ada kuratif dan ya. rehabilitatif. Artinya ketika dia sedang bermasalah, akhirnya kecemasannya tinggi, akhirnya kecemasan yang berulang, maka psikolog klinis bisa melakukan penata laksanaan. Biar orang ini tidak lagi kecemasan yang berulang-ulang, misalnya seperti itu. Atau takut yang tidak jelas gitu Ya, ya. ya. Kalau kita takut di malam hari itu kawasannya kan jelas. Tetapi ada orang sebagian yang takut yang memang tidak jelas. Kenapa orang ini saya itu menjadi takut? Ya. Nah, di situ Sobat Menur bisa mengakses ke Menur gitu. Nah, untuk mendapatkan penata laksanaan psikologi klinis. Ya, Nah, ya. Berarti jangan ragu untuk datang ke Menur gitu ya, Pak ya, untuk ya. mengecek nih kondisiku apakah sudah sesuai dengan seharusnya ataukah mungkin ada sesuatu hal yang perlu diberikan masukan atau sesuatu yang perlu diperbaiki begitu ya, Pak ya. Bisa langsung datang saja ya Betul. ke RSJ Menur ya. Terutama kelompok-kelompok rentan, Mbak Nica. Oh. Kelompok rentan itu misalnya pada kelompok-kelompok LGBT, nah, pada kelompok-kelompok dengan penyandang disabilitas gitu ya. Atau yang sehari-hari saya adalah di tempat HIV/AIDS, maka HIV ini adalah orang dengan HIV ini perlu pemantauan terus-menerus. Artinya orang ini kan sehat tapi minum obat. Ya. Sama dengan orang diabetes, sehari-hari minum diabetes, tapi kan bisa jadi direktur, Ya. bisa jadi manajer gitu ya. Nah, orang ini kan orang yang sehat tapi minum obat. Nah, inilah perlu hadir psikolog klinis. Oh gitu. Oke, kalau tadi Pak Irsad bilang bahwa Bapak sehari-hari bekerja di bagian HIV/AIDS gitu ya, Pak ya, sebagai psikolog klinis. Nah, peran Pak Irsad di situ sebagai psikolog klinis seperti apa, Pak? Ya, yang pertama memang itu ada kalau di HIV itu ada namanya konselor ya, konselor HIV. Kalau di NAPSA ada konselor adiksi gitu ya. Nah, itu perannya yang pertama adalah pretest. Ketika orang ini dengan perilaku berisiko, maka disarankan untuk melakukan tes HIV. Oh. Nah, tes HIV kita siapkan. Ketika nanti kamu positif, rencananya apa? Ketika kamu negatif, ini kan perilaku berisiko. Nah, rencanamu apa? Kemudian kita melakukan penata laksanaan. Orang ini kan orang berisiko, perilaku berisiko tinggi, maka kita mengadakan penata laksanaan, bisa penyuluhan, bisa psikoedukasi gitu ya, bisa konseling, bisa psikoterapi begitu. Nah, itu tentu sesuai dengan kondisi masing-masing. Misal orang ini ya diedukasi paham gitu ya, ya sudah. Kalau paham berarti mengerti, kita pantau. Tetapi ada misal ya kelompok LGBT itu kan tidak menikah ya, misalnya ya ganti-ganti pasangan, maka ini diperlukan psikoterapi ya. Bagaimana orang ini tidak menularkan HIV-nya dan dia dengan HIV ini juga tidak tertular penyakit yang lain karena memiliki imun yang rendah. Oke, jadi sangat kompleks ya, Pak ya. Memang kompleks sekali. Psikolog klinis ini memang dari benar-benar preventif sampai yang rehabilitatif ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, kemudian di RSJ Menur ini bagaimana rekan-rekan psikolog klinis ini bisa berperan aktif dan memberi sumbangsih terhadap pasien yang ada di sini, Pak? Sebenarnya banyak, Mbak Nica ya. Ada layanan itu yang pertama adalah psikolog mandiri ya. Artinya orang datang memang dia ke psikolog klinis untuk konseling, untuk psikoterapi gitu. Misalnya pada kasus-kasus yang kita sebut normal dan normal bermasalah. Normal itu artinya saya ingin lihat kesiapan anak saya sekolah. Anak ini mau masuk SLB, inklusi atau masuk sekolah umum gitu ya. Tuh. Nah,
Atau seseorang ini mendekati perkawinan, maka dia pengen konsultasi, ini adalah mau ada dunia baru gitu. Ini namanya normal. Atau orang pemeriksaan psikologi untuk masuk perguruan tinggi. Orang mau masuk ke dunia usaha atau rekrutmen, itu kan orang normal. Ya. Kalau normal bermasalah itu misalnya orang dengan masalah keluarga, masalah cinta-cintaan, masalah apa ya, hubungan dengan relasinya gitu. Itu namanya normal bermasalah. Termasuk dalam gangguan penyesuaian. Misalnya seperti itu ya. Itu bisa masuk langsung gitu. Nah, namun ada beberapa yang gangguan emosi. Gangguan emosi ini saya cemas ketika mau lihat kerumunan orang. Apakah bisa di jalan ke sana? Bisa. Saya itu ke TP itu bisa, ke Tunjungan Plaza. Tetapi ketika ngelihat banyak kerumunan, saya menjadi cemas dan itu berulang. Nah, maka orang ini ada gangguan emosi. Oh. Ya, ada gangguan emosi, maka diperlukan psikoterapi. Ya. Kalau konseling tadi kan praktis gitu ya. Jawaban-jawaban praktis atau yang diperlukan bahwa itu adalah cara-cara praktis seseorang. Kalau psikoterapi itu lebih pada emosinya. Dia itu ngerti kok bahwa nafsa itu dilarang. Dia itu ngerti kok bahwa menggunakan nafsa itu berdampak pada hukum. Tapi dia nggak bisa mengendalikan. Nah, ini psikoterapi itu seperti itu. Oke. Jadi rekan-rekan psikolog klinis ini bekerjanya dalam lingkup itu ya Pak ya? Kira-kira itu. Kemudian untuk sumbangsi rekan psikolog klinis sendiri Pak untuk berkembangnya Rumah Sakit Jiwa Menur ini seperti apa Pak? Ya, kalau di Rumah Sakit Jiwa Menur itu semakin besar ya, karena memang tadi instalasi psikologi itu punya bilik-bilik. Bilik di rehab, bilik di nafsa, bilik di geriatri, bilik di tumbuh kembang, bilik di HIV gitu ya. Nah, teman-teman psikolog klinis ini berkarya di sana gitu, mengembangkan diri sebagai psikolog klinis dan mengembangkan diri dari tempat pekerjanya itu. Ya. Misalnya Mbak Nica itu di nafsa ya, tentu di nafsa ini khas banget ya, Iya. apa yang dilakukan di nafsa gitu, sehingga akan berkarir di situ gitu. Nah, tetapi ada ininya Mbak ya, ada memang pekerjaan-pekerjaan yang harus bisa dilakukan secara umum. Sehingga ketika itu ada pekerjaan itu, maka dia harus mampu semuanya. Tetapi ada yang memang harus khusus Iya. gitu. Misalnya saya tidak membayangkan ya rekan kita yang terbiasa di tumbuh kembang harus di HIV. Ya, Iya. itu beda banget ya. Ya. Beda banget. Di HIV itu kan bukan hanya penyakitnya, tapi perilakunya. Latar belakangnya apa? Misal dia LSL. Misal dia itu memiliki ekspresif gender yang berbeda. Ekspresi gender yang berbeda itu misalnya tampilannya laki, kemudian gayanya laki, tapi dia perempuan, itu ekspresi gender. Memang dia ingin mengekspresikan seperti itu. Nah, ini kan berbeda cara penanganannya. Nah, tuh. Nah, ada beberapa lain yang sama ya, misalnya di rehab psikososial, di rehab medik, di geriatri, seperti itu. Itu sih yang perlu dikembangkan. Kita Oke. kelihatannya nggak jawab ya. Menjawab kok Pak. Kan yang penting kita menjalankan profesi kita sebagai psikolog klinis gitu ya Pak ya. Dan ketika ada masyarakat yang memang membutuhkan informasi terkait psikolog klinis, kita harus ya dengan dengan jelas menjelaskan ke mereka, menyampaikan ke mereka gitu ya Pak ya. Oh iya Mbak Nica, Gimana, Pak? prinsipnya di area-area tadi itu bisa misalnya aku pengen konseling terhadap psikolog klinis itu bisa gitu lah. Oh. Misal kan ada tuh pasien ya di Ya. rawat jalan gitu, di rawat jalan itu ya ngomong aja kepada dokternya, saya ingin konseling ke psikolog klinis gitu. Bisa ya Pak ya gitu Bisa. ya. Alurnya gimana Pak? Kalau ada Sobat Menur yang pengen konseling ke psikolog klinis nih ketika periksa di RSJ Menur, kira-kira alurnya harus seperti apa Pak? Daftar aja langsung konseling ke psikolog klinis gitu. Nanti ada tersendiri tempatnya di lantai 3 gitu. Misal orang dengan sakit punggung kemudian dia rehab ya. Nah, itu kita kan ada di situ tuh.
Iya. ya maka bisa minta untuk saya pengen konseling dengan psikolog klinis gitu. Nanti diarahkan oleh petugasnya. Oh gitu. Jadi simpel ya Pak ya. Simpel Langsung banget. daftar langsung dilayani gitu ya Ya, Pak ya. ya. Oke baik, terima kasih banyak Pak Irsad atas insight-nya terkait psikolog klinis. Semoga podcast kita kali ini menambah wawasan buat teman-teman yang selama ini masih bingung profesi psikolog klinis itu apa sih, kerjanya itu gimana, di mana aja. Nah, di podcast kali ini sudah terjawab ya teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Irsad atas Sama-sama Mbak waktunya, Lica. atas Ya. wawasannya. Heeh. Kita kembali ketemu lagi nanti di podcast Detak Detik Podcast berikutnya. Sampai jumpa.